Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI. Dan seperti yang pemirsa dapat ketahui bersama bahwa DPR RI telah menerima supres atau surat presiden terkait dengan revisi Undang-Undang IKN, yang mana terdapat beberapa poin penting pemirsa, antara lain pertanahan, kewenangan lembaga, serta pembiayaan pembangunan IKN. Dan dari DPR sendiri akan memastikan untuk menargetkan bulan Oktober mendatang akan selesai. Lantas seperti apa dari DPR RI menyikapi hal tersebut? Telah bergabung untuk membahasnya salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Gus Pardi Gaus. Bapak, terkait dari revisi IKN itu sendiri, apa sih Pak sebenarnya urgensinya? Ya, pada hari ini kami Komisi 2 sudah menerima laporan dari pihak pemerintah bahwa akan dilakukan revisi terhadap undang-undang tentang IKN. Sesuai dengan mekanisme bahwa setelah pimpinan DPR menerima supres lalu dibahas di dalam badan musyawarah, kemudian badan musyawarah rupanya menyerahkan untuk pembahasan ini di Komisi 2. Hari ini pemerintah diwakili oleh beberapa menteri untuk menyampaikan maksud dan tujuan itu. Tadi memang baru saja selesai Pak Suharso sebagai Kepala Bappenas menyampaikan maksud dan tujuan itu. Ada 9 klaster yang menurut pemerintah perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang tentang IKN itu. Kalaulah tidak dilakukan revisi, kata beliau, keinginan untuk tepat waktu pembangunan IKN ini akan menjadi kendala. Oleh karena itu, beliau meminta kepada kami DPR, terutama khususnya Komisi 2, agar dilakukan pembahasan rancangan undang-undang ini untuk dilakukan perevisian itu. Kalau tidak dilakukan perevisian ini, sebagaimana dikatakan tadi, ada 9 klaster yang berkaitan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pembangunan itu bisa menjadi kendala. Oleh karena itu tentu kami karena belum membaca dan menelaah serta belum mendiskusikan tentang substansi yang disampaikan, maka tentu kita welcome dalam waktu sekarang ini untuk menerima penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut. Insya Allah di dalam rapat internal kami pun juga kita sudah mengagendakan tentang revisi terhadap Undang-Undang IKN ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada kendala sebagaimana dikatakan tadi, dalam waktu yang tidak terlalu lama pembahasan yang dilakukan ini sampai akhir daripada pleno penetapan, mudah-mudahan sesuai dengan keinginan dan harapan kita bersama. Untuk sejauh ini Pak, sejauh wewenang dari pejabat otorita IKN itu seperti apa Pak? Karena kan masih ada tumpang tindih antara lembaga yang terkait seperti Kemendes, Kemendagri, serta dari Pemda sendiri Pak. Dan itulah yang menjadi substansi. Sehingga otorita tidak bisa berbuat apa-apa karena terkendala dengan regulasi yang sudah ada. Oleh karena itu harapan daripada revisi ini adalah adanya lex spesialis terhadap kewenangan yang dimiliki oleh otorita, jangan berhadapan dengan kebijakan ataupun aturan-aturan main yang sudah digariskan oleh undang-undang. Itu juga adalah merupakan salah satu daripada kendala yang dirisaukan oleh otorita dalam melaksanakan proses daripada pembangunan itu sendiri. Oke Pak, untuk terkait poin dari pertahanan sendiri Pak, jaminan dari hak masyarakat ada sejauh ini seperti apa Pak? Ya, kalau persoalan tanah itu kan terjadi juga informasi-informasi yang simpang siur. Oleh karena itu salah satu bentuk daripada revisi ini juga ada di dalam 9 klaster yang saya sampaikan tadi, termasuk diantaranya adalah persoalan tanah. Nah, kalau dalam rancangan undang-undang ini nanti
bagaimana solusi dan lain sebagainya, sehingga apa persoalan yang dihadapi oleh otorita mengenai pertanahan ini bisa juga bagian daripada solusi. Dan juga sebagaimana kita pahami bahwa investor dalam persoalan IKN yang sedang berjalan agaknya kan juga belum menampakkan sesuatu yang mencerahkan, sesuatu yang menggembirakan, sehingga ini juga bahagian dalam rangka bagaimana respon daripada investor terhadap persoalan-persoalan di IKN itu bisa diselesaikan, sehingga ada jaminan bagi para investor untuk bisa. Ini adalah merupakan ikhtiar juga bagi pemerintah agar investor tidak ragu-ragu dalam menyikapi persoalan pembangunan IKN yang sudah diundangkan. Untuk itulah perlu dilakukan perevisian terhadap undang-undang IKN tersebut. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Siap. Oke. Baik, pemirsa TV Parlemen, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Gispardi Gaus, yang mana tentu saja revisi ini akan membuat suatu kejelasan, baik dari pertanahan, kejelasan lembaga, serta kejaminan atas investor-investor yang akan masuk ke dalam IKN. Terima kasih ya pemirsa atas perhatiannya dan kembali ke studio.